Welcome to Reodolu. Halo Sobat Reodolu, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mereact tentang keseruannya Thailand gandeng Israel untuk memasok senjatanya memerangi Kamboja, sedangkan Kamboja makin mendekat ke Indonesia. Ada apa ini sebenarnya? Oke, mari kita react bersama-sama videonya. Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, tetapi kali ini sorotan tidak hanya tertuju pada dua negara Asia Tenggara tersebut. Di balik manuver pasukan Thailand, terselip satu fakta yang membuat banyak pengamat internasional terdiam. Militer Thailand secara terbuka menggunakan persenjataan buatan Israel dalam operasi militernya. Unggahan resmi militer Thailand di media sosial memperlihatkan berbagai senjata produksi Israel yang digunakan di medan operasi, mulai dari senjata ringan hingga sistem persenjataan berat. Fakta ini mengubah konflik perbatasan yang semula bersifat regional menjadi isu geopolitik yang jauh lebih luas karena melibatkan industri pertahanan Israel yang saat ini berada dalam sorotan global. Dalam beberapa dokumentasi resmi, terlihat pasukan Thailand menggunakan senapan serbu Fortar 21 dan Galil Ace, dua senjata yang dikenal memiliki akurasi tinggi, daya tahan ekstrem, dan dirancang untuk pertempuran modern jarak dekat. Selain itu, senapan mesin ringan buatan Israel juga terlihat aktif digunakan. Media Israel Haaretz bahkan melaporkan bahwa penggunaan senjata-senjata tersebut memberi keunggulan taktis bagi pasukan Thailand di beberapa titik konflik, terutama dalam operasi cepat dan presisi di wilayah perbatasan yang kompleks secara geografis. Namun, keterlibatan Israel dalam penguatan militer Thailand tidak berhenti pada senjata ringan. Thailand tercatat telah membeli berbagai sistem persenjataan berat buatan Israel, termasuk rudal anti-tank Spike MR produksi Rafael, yang dikenal sebagai salah satu rudal anti-tank paling efektif di dunia. Thailand juga mengoperasikan sistem artileri roket PULS yang dikembangkan oleh Elbit Systems, sebuah perusahaan pertahanan Israel yang kini menjadi tulang punggung modernisasi artileri Thailand. Di sektor artileri konvensional, howitzer ATMOS 2000 juga menjadi bagian dari inventaris Thailand, memperkuat daya gempur jarak jauh mereka. Dominasi militer Thailand semakin terasa ketika melihat sektor udara. Bangkok diketahui mengoperasikan berbagai drone buatan Israel seperti Hermes 900, Aerostar, Orbiter, dan Dominator XP. Drone-drone ini bukan sekedar alat pengintai, tetapi juga platform intelijen, pengawasan, dan bahkan serangan presisi. Pada awal Desember, Thailand mengumumkan pembelian sistem pertahanan udara Barak MX dari Israel Aerospace Industries, sebuah sistem yang dirancang untuk menangkal ancaman udara modern, mulai dari pesawat tempur hingga rudal jelajah. Di tengah sorotan global terhadap agresi militer Israel di jalur Gaza, fakta bahwa ekspor senjata Israel justru terus meluas menimbulkan paradoks tersendiri. Di satu sisi, Israel menghadapi kritik internasional yang masif. Namun di sisi lain, industri pertahanannya semakin mengokohkan posisi di pasar global. Thailand menjadi salah satu contoh nyata bagaimana senjata Israel tetap diminati, bahkan di kawasan Asia Pasifik yang secara politik sensitif terhadap isu Palestina. Hubungan Israel dan Thailand sendiri bukanlah hubungan baru. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik resmi sejak tahun 1954, menjadikannya salah satu hubungan terlama Israel di Asia Tenggara. Kedutaan besar Israel di Bangkok berdiri sejak 1958, sementara Thailand membuka kedutaan besarnya di Tel Aviv pada 1996. Pada tahun 2014, kedua negara bahkan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada bidang militer, tetapi juga mencakup pertanian, perdagangan, teknologi, dan kerjasama budaya. Sejarah mencatat bahwa hubungan Israel-Thailand sempat diuji pada tahun 1972 ketika kelompok Palestina September Hitam menyerbu kedutaan besar Israel di Bangkok dan menyandara duta besar beserta tamunya.
Namun krisis tersebut justru memperkuat hubungan kedua negara setelah pemerintah Thailand berhasil menyelesaikan situasi tanpa pertumpahan darah. Sebuah langkah yang kala itu dipuji langsung oleh Perdana Menteri Israel, Golda Meir. Sejak saat itu, hubungan kedua negara berkembang secara stabil dan semakin erat. Kerjasama militer Thailand dan Israel kini mencapai fase yang jauh lebih strategis melalui proyek D-11A, sebuah sistem peluncur roket hasil kolaborasi Institut Teknologi Pertahanan Thailand dan Elbit Systems. Proyek ini memungkinkan Thailand mengembangkan roket dengan jangkauan 300 hingga 450 km, menjadikannya salah satu sistem serangan jarak jauh paling signifikan di kawasan Asia Tenggara. Roket berdiameter 170 mm yang dikembangkan dalam proyek ini mampu menjangkau target sejauh 300 km dengan opsi roket terpandu untuk serangan presisi maupun roket tidak terpandu untuk serangan wilayah luas. Bagi para analis pertahanan, keberadaan sistem D-11A mengubah kalkulasi strategis konflik Thailand-Kamboja. Jika sistem ini dikerahkan di garis depan, maka dinamika konflik dapat berubah secara signifikan. Thailand tidak lagi hanya mengandalkan keunggulan udara atau manuver pasukan darat, tetapi juga memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang presisi, sebuah kemampuan yang sebelumnya jarang dimiliki negara-negara di kawasan ini. Di sisi lain, Kamboja berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Ketimpangan kemampuan militer antara kedua negara semakin melebar, terutama jika dukungan teknologi Israel terus memperkuat struktur persenjataan Thailand. Inilah yang membuat konflik perbatasan ini tidak lagi sekadar persoalan bilateral, tetapi menjadi isu stabilitas kawasan ASEAN. Di tengah situasi tersebut, perhatian justru mengarah ke Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan salah satu aktor diplomatik paling berpengaruh di kawasan. Sikap Indonesia menjadi krusial. Hubungan Indonesia dengan Kamboja memiliki sejarah panjang, bahkan jauh sebelum era negara modern. Sejak zaman kerajaan Chenla, Sailendra, dan Sriwijaya, hubungan antara wilayah Nusantara dan Kamboja telah terjalin. Raja Jayawarman II bahkan disebut pernah tinggal di Jawa sebelum mendirikan kerajaan Angkor. Dalam era modern, Indonesia memainkan peran penting dalam perjalanan Kamboja. Indonesia hadir dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955, mengakui kedaulatan Kamboja, serta membangun hubungan diplomatik resmi di akhir 1950-an. Pada tahun 1990-an, Indonesia turut mengirim pasukan untuk otoritas transisi PBB di Kamboja dan mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN. Hubungan kedua negara terus berkembang, tidak hanya secara politik tetapi juga budaya dan sosial, termasuk kerjasama pelestarian Angkor Wat dengan keahlian restorasi dari Indonesia. Namun dalam konteks konflik Thailand-Kamboja yang melibatkan alutsista buatan Israel, Indonesia berada dalam dilema geopolitik yang kompleks. Di satu sisi, Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk berpihak secara militer kepada Kamboja. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi sensitivitas domestik yang sangat kuat terkait Israel. Kebijakan luar negeri Indonesia secara konsisten bersikap kritis terhadap Israel, sejalan dengan sentimen publik yang kuat mendukung Palestina. Karena itu, Indonesia cenderung mengambil posisi yang dapat disebut sebagai strategic distance terhadap Thailand. Ini bukan bentuk dukungan eksplisit kepada Kamboja, melainkan upaya menjaga kredibilitas politik luar negeri Indonesia. Bagi Indonesia, terlihat terlalu dekat dengan negara yang secara aktif menggunakan alutsista buatan Israel dalam operasi militernya, berisiko menimbulkan tekanan domestik dan merusak posisi moral Indonesia di mata negara-negara Global South. Para analis hubungan internasional menilai bahwa Indonesia lebih memilih berperan sebagai penyeimbang dan mediator, bukan sebagai pihak yang secara simbolik mendukung penggunaan kekuatan militer yang diasosiasikan dengan Israel dalam konflik kawasan. Dengan kata lain, keengganan Indonesia untuk terlihat sejalan dengan Thailand bukanlah keberpihakan pada Kamboja, melainkan penolakan implisit terhadap normalisasi penggunaan senjata Israel dalam konflik kawasan. Pendekatan ini tercermin dalam langkah diplomasi Indonesia yang justru memperkuat hubungan bilateral dengan Kamboja melalui jalur sosial, budaya, dan people-to-people contact. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Anies Mata, secara terbuka menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan interaksi masyarakat Indonesia dan Kamboja, khususnya komunitas Muslim di kedua negara. Kunjungan resmi ke Phnom Penh menjadi sinyal bahwa Indonesia memilih jalur diplomasi dan kerjasama sosial dibanding keterlibatan militer atau dukungan politik terbuka dalam konflik perbatasan. Dalam pertemuan dengan pejabat tinggi Kamboja,
Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjejaki kerjasama konkret di bidang sosial budaya, diplomasi masyarakat, serta perlindungan warga negara Indonesia di Kamboja. Langkah ini memperlihatkan pendekatan khas diplomasi Indonesia yang menempatkan stabilitas, dialog, dan soft power sebagai instrumen utama. Pada akhirnya, konflik Thailand-Kamboja dengan latar belakang persenjataan Israel menjadi cermin tantangan baru bagi ASEAN. Masuknya aktor eksternal melalui industri senjata memperumit dinamika kawasan dan menguji solidaritas regional. Thailand memperkuat militernya dengan teknologi canggih, Kamboja menghadapi tekanan strategis, dan Indonesia memilih jalan hati-hati demi menjaga keseimbangan geopolitik dan kredibilitas moralnya. Pertanyaan besarnya kini adalah apakah ASEAN mampu mengelola konflik internal semacam ini tanpa terjebak dalam kepentingan global yang dibawa oleh aktor eksternal? Dan di tengah semua itu, Indonesia tampaknya bersiap memainkan peran sebagai jangkar diplomasi, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan jarak strategis, dialog, dan kehati-hatian politik yang terukur. Oke guys, setelah kita react bersama tadi, yang saya bisa kutip tadi itu tentang Thailand yang memang sudah lama bekerja sama dengan Israel untuk memasok senjata di negaranya yang berupa rudal dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin itu bukan barang baru lagi. Jadi untuk dikaitkan dengan konteks geopolitiknya itu ya memang akan berdampak pihak eksternal, pihak luar akan mengacaukan situasi di dalam kawasan ASEAN, Asia Tenggara ini, karena konflik daripada Thailand dan Kamboja ya. Dan sementara itu Kamboja makin rapat melalui kerjasamanya dengan Indonesia, kerjasama budaya, contoh seperti Angkor Wat, apa segala gitu kan. Bekerja sama dengan Indonesia dari segi situs warisan dan lain sebagainya kan. Saya kira tidak ada masalah karena Indonesia di sini berprinsip berpolitik bebas aktif. Jadi Indonesia harus memainkan perannya di ASEAN, terutama di ASEAN ya, dalam konflik Thailand dan Kamboja ini ya. Jadi harus netral. Untuk dari segi kerjasama senjata, penjualan senjata, mungkin masih perlu kita dalami lebih lanjut ya, karena situasi ini masih berlanjut, belum selesai, karena Kamboja dan Thailand itu masih perang ya guys. Jadi tetap optimis aja, Indonesia tetap berprinsip pada gerakan non-bloknya, politik luar negeri bebas aktif ya. Semoga juga bisa segera reda peperangan antara Thailand dan Kamboja ini guys. Oke guys, terima kasih kalian sudah menemani saya untuk kita react bersama-sama video ini, dan jangan lupa subscribe channel Real Dolu, dan jangan lupa juga subscribe original video atau sumber video yang videonya kita sudah nonton bersama tadi guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.